Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Kanca Purbasora di manapun Anda. Kembali jumpa di Talkshow Kesehatan kali ini bersama 105,7 FM dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD K. Hajat Mustofa. Dan pada kesempatan kali ini dengan tema atau topik ini, perencanaan keluarga atau KB merupakan keputusan bersama, tanggung jawab bersama. Iya, dan saat lagi akan saya perkenalkan narasumber kami. Ya, baik Kanca, sudah hadir di studio kami narasumber kami, yakni Ibu Bidan Iis Nafisah Azhari, STR KEP. Ya, langsung saja. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pri. Iya, oke. Terima kasih atas kehadirannya di studio dan juga Ibu Zakia Alfa. Terima kasih dan juga rekan-rekannya yang selalu menemani para narasumber yang hadir di studio kami. Ya. Oke, Bu Bidan, ini apa yang melatar belakang ini perencanaan keluarga atau KB? Keputusan bersama, tanggung jawab bersama gitu ya. Ya, tentu saja nanti akan dikupas habis oleh Ibu Bidan. Dan tentu saja untuk yang pertama kalinya silakan untuk ini Ibu Bidan ya menjelaskan apa yang dimaksud dengan program keluarga berencana seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan Bu. Atau yang kenal kita dengan KB gitu ya. Mas Pri. Bukan KB tapi KB ya. KB. Masuk KB itu singkatan dari gitu ya? keluarga berencana. Keluarga berencana ya. Okay. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga ya singkatan KB itu apa. Ya. Padahal KB itu keluarga berencana. Dulu ada di gambar koin uang itu ya. Iya, ada ibu, bapak gitu kan, ada ibu, terus ada anak gitu. Iya, yang Rp5 kalau nggak salah ya. Tahu nggak Ibu? Iya. Ingat kayaknya Rp5 kalau nggak salah ya. gitu KB ya. gitu ya. Ya silakan Bu Bidan. Baik, selamat pagi Kanca Purbasora. Jadi KB itu keluarga berencana, yaitu adalah sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini nanti akan diatur tuh jumlah dan jarak kelahirannya. Tujuannya apa? Tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memastikan bahwa anak yang dilahirkan itu akan mendapatkan perhatian, kemudian perawatan dan pendidikan yang optimal. Nah, dengan cara apa? Dengan cara penggunaan alat kontrasepsi, tapi ada KB alami juga gitu. Seperti itu Mas Pri. Jadi untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran ya biar nggak terlalu banyak. Jangan terjadi tunji gitu ya. Tunji setahun hiji. Itu akan meribuhkan gitu kan ya. Iya, orang tua tentu saja ya. Dan kenapa Bu program KB itu penting bagi kesehatan ibu, anak dan keluarga? Ya, hal ini sangat penting. Kita perlu ketahui bahwa usia reproduksi wanita itu yang aman itu usia 20 sampai 35 tahun ya. Nah, ada istilahnya itu terlalu muda. Jadi kalau terlalu muda itu dia hamil di bawah usia 20 tahun. Ada lagi istilahnya terlalu tua, hamil di atas usia 35 bahkan 40 tahun. Atau terlalu dekat. Jadi jarak yang tadi tunji kata Mas Pri itu. Setahun hiji, jadi anaknya tuh baru masih digendong misalnya, dia udah hamil lagi gitu. Masih 6 bulan misalnya gitu udah hamil lagi. Atau terlalu banyak gitu, jadi anak terlalu banyak itu yang kita istilahkan dengan 4T, 4 terlalu. Nah, program KB ini penting, kenapa? Yang pasti tentunya untuk menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak itu sendiri. Jadi sebagaimana kita ketahui angka kematian di Indonesia saat itu masih tinggi ya, Kabupaten Tasikmalaya juga masih tinggi gitu ya di antara wilayah-wilayah yang lainnya yang ada di Jawa Barat. Jadi penting sekali untuk semua keluarga, ayah bunda Kanca Purbasora ini untuk mengikuti program keluarga berencana. Ya tadi disebutkan dengan cara alami. Mungkin bisa digambarkan seperti apa? Ya, seorang wanita itu ada istilahnya menstruasi yang
sistem teratur kalender gitu ya. Sistem kalender gitu. Iya, Jadi iya. kalau pada saat masa subur tuh jangan KB. Jangan mendekati gitu ya. Iya. Nanti berbahaya. Ada pengaturan gitu. Iya. Oke. Kemudian apa saja nih Bu Bidan pilihan metode KB yang tersedia yang saat ini? Biasanya kan ada Iya, banyak sum-suman sekali gitu ya. nih. Metode KB itu bisa misalnya ada PEL ya, mungkin ibu para bunda nih tahu tentang PEL ya, PEL KB, kemudian ada suntik. Suntik itu juga ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan sekarang ada yang 2 bulan sekali suntiknya. Terus ada lagi implan, ada lagi IUD. Nah, bahkan metode KB itu kayak kondom, itu metode KB juga, penggunaan kondom. Terus senggama terputus itu KB, terus ada tubektomi, vasektomi. Jadi pilihannya panjang. Selain tadi yang metode kalender ya, itu juga sebenarnya ber-KB juga, itu metode sederhana. Terus ada lagi metode aminorelatasi. Banyak sekali ya metode KB yang bisa dipilih gitu. Tinggal pilih. Cuman kalau misalnya pakai atau konsumsi pil terus orangnya pelupa, ini berbahaya juga ya. Iya, tentu saja. Jadi kalau penggunaan pil itu membutuhkan konsistensi dan kedisiplinan yang tinggi. Jadi bagi bunda-bunda yang memiliki kesibukan yang sangat atau pelupa, itu sebaiknya tidak menggunakan pel. Jadi gunakan metode yang lain. Kan pilihannya banyak Pak kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan tuh padahal banyak. Iya. Oke, Bu Bidan, sebelum menjawab pertanyaan selanjutnya ya, nanti Bu Bidan bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode yang tadi disebutkan ya. Namun sebelumnya kita rehat sejenak dengan sebuah lagu yang sudah saya siapkan. Tetap di 105,7 Pas FM Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya. Oke, masih bersama 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancarsadakan dari Komplek Perkantoran Kibu Singaparna. Dan masih bersama saya Pri di acara Talkshow Kesehatan bersama narasumber kami dari RSUD K.H. Mustafa, dan merupakan kerjasama kami Purbasora di Subkominfo dengan RSUD K.H. Mustafa, yang kali ini menghadirkan narasumber seorang ibu bidan, yakni Ibu Bidan Iis Nafisah Azhari STR Kebidanan. Dan untuk kali ini dengan topik bahasan yakni perencanaan keluarga atau KB, ini merupakan keputusan bersama, tanggung jawab bersama. Oke, Ibu Bidan, kita lanjut kembali terkait dengan alat kontrasepsi yang sempat Ibu sebutkan tadi ya. Ada suntik, pil, implan, IUD, dan metode lainnya. Nah, mana yang lebih efektif, dan Ibu bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tadi? Ya, baik Mas Budi. Iya. Kanca Purbasora ya. Saya akan coba menjelaskan ya apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode KB itu ya. Yang pertama tuh KB suntik ya. Jadi kalau KB suntik itu tentu saja kelebihannya praktis. Kenapa praktis? Ya tinggal suntik aja gitu ya. Praktis, tidak ada tindakan operasi khusus, operatif sederhana maupun buka-bukaan gitu ya. Jadi praktis disuntik. Juga KB 3 bulan ini tidak mengganggu keintiman saat berhubungan seksual. Karena ada metode KB yang agak membuat sang suami itu terganggu dengan metode KB tertentu. Terus kan KB suntik itu ada yang 1 bulan, kemudian juga ada yang 3 bulan. Nah, yang 3 bulan ini kandungannya kan dia hanya progesteron saja, progestin gitu ya, progesteron sintetis. Nah, ini tidak mengganggu aktivitas menyusui, jadi tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas ASI, jadi aman ya untuk ibu menyusui. Namun tentu saja selain kelebihan ada kekurangannya nih. KB 3 bulan KB suntik ini kekurangannya. Satu, dapat memicu kenaikan berat badan, Mas Pri. Kenapa? Karena progesteron ini yang ada di KB suntik
khususnya yang 3 bulan, itu dia dapat merangsang hipotalamus sebagai pusat pengaturan nafsu makan, sehingga meningkatkan nafsu makan. Nah, kalau nafsu makannya udah meningkat, udah mungkin berat badannya bisa naik secara signifikan gitu. Jadi harus hati-hati untuk yang indeks massa tubuhnya udah lebih nih dari 25 gitu ya kan. Kalau yang normalnya itu di bawah 25. Jadi hati-hati untuk penggunaan. Memang efeknya ada ke situ gitu. Nah, selain itu juga bisa mengganggu kesuburan gitu. Karena memang salah satu dari mekanisme kerja KB 3 bulan atau 1 bulan ini dia adalah dia selain ada menghambat ovulasi, jadi tidak subur, kemudian juga bisa menipiskan dinding rahim, sehingga memang fungsinya seperti itu agar tidak terjadi pembuahan gitu. Jadi kan mungkin ya kalau yang tidak nyaman sebaiknya tidak menggunakan ini, karena dia rata-rata apalagi penggunaan KB 3 bulan itu tidak haid ya. Tapi nanti kembali ke normalnya itu cepat gitu. 3 bulan untuk yang 3 bulan itu. 3 bulan dan yang 1 bulan. Kalau yang 1 bulan itu biasanya ada haid ya. Itu untuk KB suntik ya. Kemudian untuk KB pel. Bentar Bu ya. Banyak yang sering ngobrol-ngobrol ya bapak-bapak gitu ya. Iya, masing-masing itu istrinya dengan para suami-suami gitu ya. Nah, suka gerumpi gitu ya. Terus katanya kalau yang KB suntik itu katanya dingin gitu. Apa istrinya? Iya, istrinya itu sedikit banyak ya, ada pengaruh terhadap apa namanya keinginan untuk berhubungan suami istri gitu ya. Tapi mungkin hal itu bisa kalau sudah menjadi pilihan seorang wanita, wanita tersebut merasa nyaman, ibu merasa nyaman, lanjutkan saja. Mungkin ada hal-hal yang ya rangsangannya diperhalus gitu, diperlama seperti itu. Mungkin ya beberapa kasus tidak juga terpengaruh seperti itu gitu. Mungkin ada hal-hal lain, misalnya dia stres atau apa gitu. Banyak hal yang mempengaruhi, tidak hanya dari KB saja. Ya kan ada yang membandingkan, enggak, kalau istri saya mah biasa aja, karena menggunakan KB gitu, yang lain. Ya. Oh iya emang ini. Jadi itu memang bagaimana respon tubuh kita terhadap penerimaan obat tersebut gitu. Terutama yang hormonal gitu ya. Iya. Selanjutnya Bu, selain kalau KB suntik, ada yang pil ya. Iya, pil. Kalau pil ini sebenarnya dia efektif, efektif jika diminum secara teratur. Dan kelebihannya itu dia akan membuat siklus menstruasi lancar, karena di pil, khususnya pil kombinasi itu ada kandungan estrogen dan progesteron. Gitu. Kemudian nanti ketika sudah berhenti, itu kesuburannya itu cepat kembalinya gitu. Itu kelebihannya seperti itu. Kalau kekurangannya yang pasti dia harus diminum setiap hari. Makanya tadi saya sampaikan bagi bunda-bunda Kanja Purbasora yang memiliki aktivitas yang tinggi, kemudian pelupa, sebaiknya tidak meminum pil ini, karena memang harus diminum setiap hari. Dan jika lupa minum, maka efektivitasnya akan menurun secara drastis gitu. Jadi kalau lupa 1 hari ya besoknya dia harus minum 2. Kalau lupa lagi gimana Bu Bidan? Wah, kalau lupa lagi ya harus menggunakan kondom dulu nih. Ada metode KB yang lain gitu sampai pelnya habis, karena ya tadi disampaikan tingkat efektivitasnya menurun secara drastis. Selain terhadap siklus menstruasi juga kekurangannya itu adalah bisa ada, kan itu diminum ya. Diminum. Jadi bagi bunda-bunda yang ada keluhan mah misalnya gitu, nah ini mungkin akan meningkatkan resiko. Jadi ada mual, ada pusing gitu. Tapi biasanya sih di awal-awal pemakaian. Kalau masih menyusui misalnya ada pil menyusui kalau itu, pil menyusui. Kalau yang itu kan pilnya kombinasi. Jadi kandungan KB hormon itu ada yang mengandung estrogen dan progesteron, sintetis tentunya, kemudian buatan atau ya, ada yang mengandung progesteron saja gitu. Kemudian yang lain KB pil, ada lagi implan ya. Nah, kalau implan, kelebihannya implan ini tentunya lama. Kalau tadi kan kalau suntik itu 1 bulan sekali dia harus suntik, 2 bulan sekali dia harus suntik, 3 bulan sekali dia harus suntik. Kalau implan dia selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi pasang, kalau implan itu dipasangnya adalah di bagian lengan. Mau lengan kanan apa lengan kiri Bu Bidan?
lengan mana saja yang jarang digunakan oleh ibu untuk aktivitas sehari-hari gitu. Kan biasanya kan kita ada kebiasaan ya, ada yang kalau yang kidal mungkin sebelah kiri ya udah pasang implannya mungkin di kanan gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan nih, kita kan pakai menggunakan tangannya tuh kanan ya. Udah pasang implannya di kiri gitu, di bawah lengan atas gitu ya. Nah, kelebihannya selain perlindungannya jangka panjang juga aman untuk ibu menyusui karena implan ini kandungannya dia hanya hormon progesteron saja gitu, jadi tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak akan berkurang gitu hasilnya. Tapi tentu saja ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Nah, memasang implan ini memerlukan sebuah prosedur yang kecil ya, kayak dilukai sedikit gitu di bagian pemasangannya itu untuk memasukkan batang implannya itu. Batang implannya itu kan sekitar 4 cm dipasang di bawah kulit ya. Tapi sebelum dilukai tentu saja di anestesi dulu atau dibius dulu gitu ya, bius lokal. Itu bahannya dari apa, Bu? Itu batangnya. Ya itu di dalam batang itu kayak plastik, tapi mungkin dari kandungan di dalamnya ada progesteron, di dalamnya ada hormon, dan secara konstan setiap hari hormon itu keluar sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, sehingga karena kandungannya progesteron tadi sama seperti yang KB 3 bulan itu ya kandungannya progesteron, jadi dia kekurangannya ya siklus menstruasinya jadi tidak dapat mens gitu. Tidak mens ya. Iya, jadi itu bisa berapa bulan itu? 3 tahun untuk implan ya, untuk implan 3 tahun. Jadi selama 3 tahun terpasang di situ. Jadi memang terlihat gitu kalau yang dipasang implan itu terlihat. Mungkin kalau yang tidak menggunakan jilbab atau pakai baju pendek gitu ya, emang tampak di bawah kulit ya, kelihatan gitu. Jadi mungkin itu salah satu kekurangannya. Jadi kalau yang suka aktivitas yang terbuka itu memang memang kelihatan. Cuma tampak samar gitu. Ada yang implan itu kan yang 1 batang, ada yang 2 batang gitu. Pemasangannya kalau yang sekarang tuh ada organo next generation ya, jadi dipasangnya tuh cepat, bahkan diklaim itu 30 detik itu udah masuk gitu implannya. Kan ya implan panjang kalau lumayan 4 cm gitu. Bu, kalau sudah 3 tahun harus ganti metode atau ganti itu implan lagi boleh? Mau dipasang implan lagi juga boleh, mau diganti di metode lain boleh ya. Itu kan 3 tahun maksimal ya Mas Pri. Jadi kalau misalnya kan campur Barsora baru pasang 1 tahun, kok gini saya nggak nyaman, misalnya kok saya ternyata nggak cocok headnya tuh, saya pengen yang teratur gitu, tiap bulan pengen mau dibuka ya silahkan gitu. Cuma kalau untuk maksimalnya itu 3 tahun gitu, itu untuk implan. Terus IUD ya. Nah, lain halnya dengan IUD. IUD juga ini metodenya jangka panjang gitu, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. IUD itu sampai 10 tahun ada. Nah, kelebihannya tentu saja ini efektif sekali. Jadi berdasarkan studi memang tingkat kegagalannya itu di bawah 1% ya. Terus IUD ini kan metodenya non hormonal, jadi dia sifatnya mekanik, disimpan di dalam rahim gitu ya. Nah, sehingga tidak tidak mempengaruhi berat badan gitu, beda dengan yang metode yang lainnya gitu. Terus masa pakainya lama, tingkat. Tapi selain kelebihannya itu ada kekurangannya. Kurangnya apa tuh? Pada saat pemasangan IUD, kalau implan tadi di tangan ya, kalau IUD memang seorang bunda-bunda itu, seorang wanita itu harus berada dalam posisi istilahnya litotomi, kayak orang mau melahirkan gitu. Nah, itu mungkin yang membuat wanita tuh tidak nyaman ya. Aduh, risih gitu ya, harus buka ini, buka itu. Tapi tentu saja kalau privasi itu selalu terjaga. Dan nanti menstruasinya itu bisa lebih banyak gitu. Jadi bagi bunda-bunda yang sudah memiliki anemia, misalnya HB-nya di bawah 10 atau misalnya udah kebiasaan menstruasinya banyak, ya sebaiknya tidak menggunakan IUD karena nanti menstruasinya akan lebih banyak lagi gitu. Itu terus juga tidak mencegah penularan penyakit seksual kan. Kalau ini ya, yang lain juga tidak sih, hanya kondom aja ya yang mencegah penularan seksual. Iya betul. Kemudian masih ada lagi barangkali? Ya, selain metode KB yang tadi memang ada misalnya tubektomi, vasektomi. Kalau tubektomi, vasektomi itu kan metode KB-nya itu
ada operasi kecil ya, tindakan khusus itu tidak Iya, bisa iya. dilaksanakan itu harus dilaksanakan oleh dokter spesialis Iya, ya. iya. Jadi prosedur-prosedur tertentu, dan itu tingkat efektifannya itu lebih dari 99% gitu. Jadi kalau vasektomi itu kan diikat ya istilahnya gitu, diikat sehingga nanti spermanya itu tidak bisa keluar dan tidak bercampur dengan semen pada saat melakukan hubungan suami istri. Kalau tubektomi itu pada wanita gitu. Kalau vasektomi tadi pada pria, kalau tubektomi itu pada wanita. Oh iya, iya. Steril cenanya Iya, istilahnya. di steril ya, jadi Iya, banyak ya. dibengket. Dibengket Oke. gitu. Kemudian Bu Bidan, bagaimana nih cara untuk memilih metode KB yang sesuai ini? Apakah harus melalui pemeriksaan Ya, atau betul percobaan sekali. dan lain sebagainya, seperti apa nih? Ya, betul sekali. Jadi memilih metode KB itu kalau di bidan itu ada namanya alat bantu BPK, alat bantu pemilihan kontrasepsi ya. Jadi ada prosesnya dulu gitu, ada proses dulu, konseling dulu, dilihat dulu nih. Iya. Dilihat dulu rencana kehamilannya mau kapan? Apakah 1 tahun ke depan atau 2 tahun? Iya. Atau misalnya masih lama nih 3 sampai 10 tahun. Jadi kalau misalnya masih jangka panjang, Iya. mau menunda kehamilannya 3 sampai 10 tahun, pilihlah metode yang seperti IUD atau Iya. implan gitu. Tapi kalau misalnya yang penundaan kehamilannya itu jangka pendek, ya pilihnya itu pil KB, suntik KB gitu, Iya. karena kesuburannya akan relatif lebih cepat dihentikan gitu. Lebih cepat kembali setelah dihentikan. Iya. Terus selain tadi pertimbangannya tentang rencana kehamilan, Iya. ada pertimbangan lainnya. Bagaimana efeknya terhadap berat badan Iya. dan hormon gitu. Kalau misalnya berat badannya khawatir berat badannya naik secara signifikan gitu, ya udah pilihlah metode yang non hormonal. Yang non hormonal itu seperti IUD misalnya, atau kondom itu kan juga metode KB ya. Terus ada yang sama sekali tidak mempengaruhi hormon ya kalau IUD mah. Tapi kalau misalnya ada pilihan ingin siklus menstruasinya itu teratur gitu. Nah, kalau seperti itu gunakan pil KB atau KB suntik yang 1 bulan, pil KB-nya yang kombinasi gitu. Nah, selain pertimbangan tadi, lihat rencana kehamilannya, lihat efek terhadap berat badannya, lihat juga kedisiplinan dan gaya hidup. Nah, ibu-ibu bunda-bunda Kanca Purbaswara ini pelupa atau jadwal sibuknya padat atau seperti apa. Jadi kalau misalnya yang saya mau pelupa, ya jangan gunakan yang pel gitu. Betul. Gunakanlah implan. Kalau implan IUD itu kan fit and forget, pasang udah lupakan gitu kan. Terus ibu menyusui nih, hindari KB yang mengandung estrogen gitu kalau ibu menyusui, karena estrogen itu akan mengurangi produksi ASI. Jadi pilihnya kalau yang ibu menyusui itu pilihnya KB 3 bulan, implan, IUD gitu. Terus juga lihat kondisi medis khusus kita tuh seorang wanita tuh seperti apa gitu. Adakah riwayat hipertensi? Adakah wanita itu perokok atau bukan? Karena kalau misalnya seorang wanita itu dia memiliki riwayat hipertensi atau misalnya dia perokok aktif lebih dari 35 tahun, itu sebaiknya tidak menggunakan KB 3 bulan. Karena KB itu dia akan meningkatkan resiko penggumpalan darah gitu. Jadi pilihnya apa? Pilihnya IUD atau KB yang progestin tunggal yang 3 bulan. Yang 3 bulan itu masih diperbolehkan. Terus kalau misalnya ada riwayat, saya biasanya ada dismenor, nyeri hebat, kalau jangan gunakan yang IUD karena itu nanti akan memperberat hal seperti itu gitu. Kemudian apakah ada kondisi tertentu Bu yang membuat seseorang ini tidak cocok menggunakan jenis KB tertentu misalnya? Ya, ada misalnya yang hipertensi nih. Yang hipertensi yang itu ya? Tekanan darahnya lebih dari 160/100 itu tidak sebaiknya tidak menggunakan KB yang yang kombinasi ya, yang ada estrogen dan progesteronnya. Terus tadi yang perokok itu tidak boleh juga. Terus juga yang punya riwayat stroke itu tidak boleh menggunakan KB hormonal yang kombinasi. Yang kombinasi itu maksudnya ada estrogen dan progesteron. Itu kan ada KB 1 bulan sama pel kombinasi. Terus juga yang suka menderita yang pernah menderita migrain atau penyakit jantung koroner itu tidak boleh menggunakan KB pil ataupun suntik kombinasi.
lagi. Terus yang tidak cocok lagi untuk semua KB hormonal, mau yang kombinasi ataupun yang ini, adalah wanita yang memiliki riwayat kanker payudara, baik sedang diderita ataupun punya riwayat masa lalu. Karena apa? Karena kandungan yang ada di KB ini nanti akan sensitif terhadap hormon buatan. Itu kan hormon buatan ya, progestin dan etinol estradiol itu. Kemudian yang tidak cocok dengan semua KB hormonal, ada gangguan fungsi hati berat. Misalnya nih seorang wanita itu dia hepatitis akut atau sirosis hepatis ya, kanker ya, kanker hati, atau ada tumor hati. Karena apa? Karena nanti hormon KB-nya itu akan disaring langsung oleh organ hati. Jadi kalau organ hatinya udah sakit, ya sebaiknya hindari gitu KB-KB yang mengandung hormonal. Atau misalnya kita ada seorang wanita itu mengalami perdarahan yang di luar siklus haid yang tidak diketahui. Kok tiba-tiba setelah beres haid saya ada darah lagi gitu, dan banyak, itu istilahnya metroragi. Itu sebaiknya tidak. Atau misalnya habis melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba ada keluar darah. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang tiba-tiba ada perdarahan di luar siklus haid yang tidak diketahui penyebabnya apa, itu sebaiknya tidak menggunakan KB hormonal. Karena apa? Karena nanti bisa menyamarkan seandainya ada gejala kanker rahim seperti itu. Jadi nggak semua wanita itu bisa ya menggunakan, harus bisa, ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Yang tidak cocok dengan IUD juga ada. Kalau misalnya seorang wanita yang memiliki infeksi menular seksual ya, atau ada penyakit radang panggul, Bu Bidan, saya biasanya suka nyeri di daerah panggul, jangan menggunakan IUD gitu. Karena apa? Nanti IUD itu kan didorong ke dalam rahim. Nah, pada saat pemasangan ini, bakteri yang ada di sekitar organ intim wanita itu bisa masuk, justru terdorong ke dalam rahim. Atau wanita yang memiliki kenaikan kelainan anatomi panggul, misalnya yang anatomi rahim ya, misalnya bentuk rahimnya tidak normal karena ada miom misalnya, itu tidak boleh menggunakan IUD. Dan seperti tadi saya sampaikan, kalau kita udah anemia berat nih atau menstruasinya udah biasanya banyak, ya jangan gunakan IUD gitu. Oleh karena itu diperlukan konseling terlebih dahulu, konsultasi terlebih dahulu gitu ya. Ya, nanti di Bu Bidan juga ada screeningnya tuh seperti apa, seperti itu ya. Gitu, Oke. Kemudian banyak yang belum tahu bahwa pria juga bisa ber-KB nih. Apa saja metode KB untuk pria? Iya, betul sekali. Seberapa efektifnya itu? Mungkin ada KB itu mah urusan wanita gitu ya. Urusan ibu-ibu gitu, urusan perempuan. Padahal pengambilan keputusan KB itu juga suami tuh harus ikut andil gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya misalnya yang ber-KB itu adalah perempuan. Tapi ada metode KB untuk bapak-bapak gitu ya, untuk pria. Yang pertama tadi disampaikan vasektomi ya. Vasektomi itu adalah disteril ya, sterilisasi ya. Cara kerjanya itu ada operasi, ada prosedur operasi tapi minor aja. Untuk memisah yang diikat itu adalah saluran vas deferens untuk memisahkan sperma dari semen. Jadi hubungan suami istrinya tetap gitu ya, tapi spermanya itu tidak keluar. Yang keluar itu hanya cairan semen gitu. Nah, akan tetapi setelah dilakukan tindakan operasi ini, itu perlu waktu sekitar 3 bulan untuk memastikan bahwa spermanya itu sudah tidak ada gitu. Jadi takutnya masih ada bocor gitu ya. Dan tingkat efektivitasnya itu sangat efektif ya, sampai 99%. Dan ini merupakan salah satu metode kontrasepsi yang diandalkan di dunia gitu ya. Tapi ya yang tadi itu, jadi harus dalam 3 bulan itu digunakan metode KB lain, misalnya pasang kondom gitu ya. Nah itu yang vasektomi. Terus yang kedua yang bisa KB yang untuk pria ini adalah kondom ya. Itu mungkin ada yang kondom KB juga itu. Iya, itu adalah salah satu metode KB gitu ya. Nah kalau ini kan alat kontrasepsi yang berbahan lateks ya, dari lateks kayak karet gitu. Nanti dipasang di alat kelaminnya pria, dan pada saat terjadi ereksi, mohon maaf ya kalau bicara kebidanan mah suka agak
vulgar gitu ya, Iya, Mas Bri? nggak apa-apa. Agar nanti spermanya itu tidak masuk ke dalam vagina, seperti itu. Iya, Tingkat iya. efektivitasnya sebenarnya tinggi. Tingkat efektivitasnya itu lebih Iya, dari iya. 98%, tapi akan pada saat prakteknya mungkin ada robek, ada salah pasang gitu. Jadi itu ya. efektivitasnya itu praktis nurun bisa di bawah 90% gitu. Ini tadi satu-satunya metode KB yang mencegah penyakit menular seksual gitu. Kemudian ada satu lagi nih, senggama terputus. Jadi kalau ini mohon maaf nih, pada saat hubungan intim, hubungan suami istri, jadi pada saat spermanya akan keluar itu langsung ditarik aja gitu. Nah itu juga metode KB yang Masalahnya kalau telat nyabut nah itu makanya kalau misalnya kontrolnya bagus nih, efektivitasnya bisa sampai 95% lebih. Tapi kalau misalnya telat itu bisa 70% mungkin ya. Memang resiko kegagalannya sangat tinggi dan membutuhkan kontrol yang luar biasa dari pihak pria. Betul ya. Kemudian Bu Bidan, mengapa nih jarak kehamilan ideal penting ini untuk kesehatan ibu dan anak? Ya, jarak kehamilan itu penting. Jadi jangan terlalu dekat. Idealnya berapa lama Idealnya Bu Bidan? berapa? Idealnya itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun itu menurut WHO ya, 2 tahun 24 bulan itu. Jadi jangan dulu hamil kalau anaknya itu belum berusia 2 tahun gitu. Kenapa? Ada beberapa alasan medis ya. Yang pertama, pentingnya bagi kesehatan ibu. Karena seorang wanita pada saat setelah melahirkan itu dia harus memulihkan cadangan nutrisi. Jadi selama hamil, selama menyusui menyusui bayi itu tubuh seorang ibu itu terkuras habis cadangan nutrisinya. Karena dia harus membagi nutrisi yang ada dalam tubuhnya bersama bayi, baik itu zat besi, kalsium, asam folat gitu ya. Nah, sehingga jarak yang 24 bulan ini dia ada waktu untuk mengisi kembali cadangan nutrisinya, juga mencegah anemia, karena kehamilan itu harus direncanakan gitu ya. Betul. Kemudian selain memulihkan cadangan nutrisi juga untuk penyembuhan rahim dan organ reproduksi. Nah, di dalam rahim pada saat hamil itu ada implantasi plasenta gitu ya. Tentu saja rahim ini membutuhkan waktu untuk kembali ke ukuran semula dan menyembuhkan jaringan luka. Udah ada implantasi, ada robekan, misalnya robekannya di area mulut rahim, di area jalan lahir, di area perineum gitu ya. Itu membutuhkan jaringan luka itu butuh waktu untuk sembuh ke semula gitu. Apalagi yang wanita tersebut melahirkan lewat sesar operasi. Kalau berdasarkan literatur itu bagusnya itu 3 tahun ya Mas Bri. Kalau lahiran normal itu kan bisa 2 tahun di stop dulu gitu. Nah, selain itu juga penting untuk menurunkan resiko komplikasi persalinan. Jadi kalau jarak kehamilannya terlalu dekat, itu terbukti secara klinis dapat meningkatkan resiko perdarahan. Baik saat melahirkan, kemudian juga preeklamsi atau tekanan darah tinggi, itu kan yang ditakutkan ada keracunan kehamilan gitu. Terus terjadinya plasenta previa gitu. Implantasi plasentanya itu di bawah rahim karena terlalu dekat gitu kehamilannya. Terus tentu saja ditunda untuk menyembuhkan kesehatan mental ibu ya. Jadi kalau mengasuh anak yang jaraknya itu terlalu berdekatan, mungkin itu akan membuat si ibu itu merasa stres, bisa depresi, kelelahan fisik gitu ya. Gitu, hati-hati. Nah, selain yang tadi untuk pentingnya untuk kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran juga penting untuk kesehatan bayi karena bisa mencegah yang namanya prematur, kelahiran prematur. Prematur itu kan lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu gitu kan. Jadi terus mencegah bayi berat lahir rendah. Bayi itu yang dilahirkan
yang idealnya itu adalah lebih dari 2.500 gram. Jadi kalau di bawah 2.500 itu namanya bayi berat lahir rendah. Nah, kalau terlalu dekat jaraknya itu dikhawatirkan resiko kelahiran prematur, kemudian bayi berat lahir rendah itu juga terjadi. Kenapa kok BBLR atau bayi berat lahir rendah ini tidak boleh terjadi gitu? Karena bayi berat lahir rendah ini nanti rentan terhadap terjadinya infeksi dan mengancam kematian bayi. Selain itu juga menurunkan resiko stunting tentu saja. Nah, ASI eksklusifnya kan jadi nggak dapet nih. Betul. Baru ini udah ada lagi gitu ya. Nanti fokus perhatian ibunya jadi terbagi sehingga perhatiannya, perawatan terhadap bayi yang sudah ada itu jadi berkurang ya. Dan tentu saja menurunkan resiko kematian bayi ya, seperti itu. Jadi harus diatur nih jarak kelahirannya, jangan terlalu dekat gitu. Harus lebih dari 24 bulan atau 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. 2 tahun baru boleh produksi memulai lagi. produksi gitu ya. Maksudnya bukan 2 tahun lahir, bukan ya. Bukan. Jadi 2 tahun baru mulai lagi hamil gitu ya. Oke, Bu Bidan, kemudian kapan tuh waktu yang tepat untuk memulai menggunakan KB setelah melahirkan? Ya, waktu yang tepat itu tergantung KB-nya mau KB apa. Karena itu bukan keputusan bidan ya, itu keputusan pasien. Oleh karena itu kalau setelah melahirkan itu sebaiknya mengenai KB ini diperbincangkan pada saat melaksanakan asuhan kehamilan. Biasanya di usia di trimester 3 bulan, di trimester 3 ya, di usia kehamilan lebih dari 28 minggu. Mulai dibahas tuh sama bu bidannya. KB-nya mau apa? Kalau misalnya mau KB IUD itu boleh dipasang setelah plasenta lahir, itu IUD-nya langsung dipasang, namanya IUD post plasenta. Atau saya mau KB implan, bidan implan itu boleh dipasang 48 jam setelah melahirkan. Atau saya mau KB suntik, kok KB suntik nanti kalau udah ini gitu, udah itu apa tergantung perempuannya mau KB. Tapi sebaiknya sedini mungkin. Jadi kebanyakan tuh setelah selesai nifas itu baru memikirkan untuk ber-KB. Tapi idealnya sejak hamil 9 bulan trimester 3 itu sudah ada nih ancang-ancang saya mau KB apa seperti itu ya. Iya, jangan sampai terlambat begitu ya. Jangan sampai terlambat, iya betul. Oke Bu Bidan, apakah menyusui ini dapat mencegah kehamilan? Ya, menyusui memang ada ini ya. Kalau menyusui nggak usah di KB cina gitu ya. Otomatis. Ada karena nggak akan hamil iya. Padahal nih, ya betul ada namanya metode KB itu yang metode amenor laktasi atau kita sebutnya MAL gitu ya. Namun ada 3 syarat KB ini akan berhasil dengan metode amenor laktasi ini. Yang pertama, seorang wanita itu setelah melahirkan dia tidak menstruasi dulu, belum mengalami menstruasi gitu. Kalau udah mens ya sebaiknya jangan menggunakan metode itu gitu. Kemudian syarat yang kedua, dia menyusuinya eksklusif. Bayinya tuh tidak diberi susu formula gitu. Pokoknya kapanpun dia bayi mau ASI langsung dikasih gitu. Itu ASI eksklusif. Kemudian syarat yang ketiga adalah usia bayinya harus kurang dari 6 bulan. Jadi kalau udah 6 bulan ya jangan lagi menggunakan metode menor laktasi ini. Jadi hanya efektif untuk 3 kondisi yang tadi saja gitu. Kalau terpenuhi ketiga hal tersebut ya mangga gitu. Kalau udah 6 bulan udah jangan gunakan lagi metode karena ya tingkat kegagalannya akan tinggi gitu. Ya. Seperti itu Mas Pri. Kemudian Bu Bidan, apakah di RSUD Hajat Mustafa ini bisa pasang KB? Apakah KB juga ditanggung oleh BPJS ini? Jadi di kesehatan itu kita mengenal istilahnya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif ya. Kalau KB ini kan preventif ya. Jadi di RSUD Hajat Mustafa itu kan adalah fasilitas kesehatan lanjutan ya. Jadi kalau lanjutan, kalau misalnya pasang KB atau itu bisa di rumah sakit kami, tapi tidak ditanggung BPJS gitu. Tidak ditanggung, tapi kalau misalnya nih seorang ibu habis melahirkan dan dia di sesar atau melahirkan normal juga bisa, itu langsung dipasang IUD di rumah sakit. Nah seperti itu bisa. Atau misalnya di MOW
setelah pasiennya disesar itu juga bisa gitu. Tapi kalau sengaja nih saya mau pasang KB ke rumah sakit gitu ya pakai BPJS, mohon maaf gitu. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi Kalau tadi ke otomatis puskesmas, setelah gitu. melahirkan langsung dipasang itu sama juga nggak bisa di cover oleh BPJS? Oh, itu bisa, bisa ya. Kan melahirkannya kan di cover sama BPJS, iya, itu betul. udah include Ya. gitu. Jadi tidak ada lagi pembayaran di luar itu. Itu gitu seperti ya. IUD terus IUD dan MOW. Kalau implan tidak ada. Oh, tidak. Ya, belum ada. Kalau IUD sama MOW gitu. MOW itu? MOW itu tadi yang tubektomi. Oh, yang iya. ada operasi kecil yang ya. operasi kecil Ya, itu ya. dengan syarat tertentu ya. Kalau yang masih muda mah di IUD aja gitu. Kalau usianya Iya. udah sekian, anaknya udah banyak gitu. Iya. Biasanya dokter ini langsung aja MOW gitu. Tentu saja atas persetujuan pasien gitu ya. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir ini Bu Bidan, harapan Ibu terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga ini sekaligus closing statement, silakan Bu. Baik, Kanca Purbasora semuanya. Tentu saja harapan kami para bidan nih dalam perencanaan keluarga ini bahwa terbentuknya kesadaran mandiri gitu, bahwa KB itu bukan sebatas alat kontrasepsi untuk pembatas jumlah anak gitu ya, atau pembatas kelahiran, tapi juga sebuah investasi kesehatan jangka panjang gitu. Terus tidak lagi memandang KB itu dengan rasa takut gitu ya, ada mitos-mitos yang beredar gitu, tapi jadikan KB ini sebagai bagian dari perencanaan hidup yang rasional seperti itu. Jadi ulah sieun deui lah di KBT. Iya, oke, harus dengan kesadaran sendiri sadar, ya. Iya, oke. Baik, terima kasih Ibu Bidan atas sama-sama, penjelasannya mengedukasi warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut dengan topik yang lain terkait dengan kebidanan mungkin ya Bu ya. Baik, Kanca Purbasora, demikian tadi narasumber kami Ibu Bidan Is Napisah Asari STR KEP yang merupakan narasumber dari RSUD K. Hajat Mustafa pada saat ini dengan topik bahasan yakni perencanaan keluarga atau KAMBI merupakan keputusan bersama, tanggung jawab bersama. Dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.